menjadi sebuah pertanyaan bahwa kenapa organisasi mahasiswa tidak relevan? Apakah relevan organisasi mahasiswa di zaman sekarang? Kalau menurut saya sudah tidak relevan. Cuman saat ini organisasi ini dirasa tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan fungsinya di awal. Kira-kira seperti itu ya maksudnya? Iya, seperti itu. Oh, jadi yang salahnya adalah orang-orang ini sudah tidak relevan lagi dalam organisasi mahasiswa gitu kira-kira. SDM-nya lah yang menjadi problemnya. Banyak sekali pelacur politik. Oke. Yang dimana aktor intelektualnya adalah mahasiswa itu sendiri. Apa cerita Indonesia? Mari kita simak. Suara rakyat kita dengar, jangan terbelalak. Di balik isu-isu yang membara, kami hadir untuk menjelaskan semua. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, perkenalkan saya Gipa di Apa Cerita Indonesia. Kali ini saya bersama teman saya. Boleh perkenalan namanya dulu? Nanta. Oke. Namanya Nanta. Jadi kali ini dalam acara Apa Cerita Indonesia, ini eksklusif kita menarik. Ini eksklusif kita akan ngobrol santai ya. Oke. Ngobrol santai perihal dunia aktivis mahasiswa. Nah, kali ini kita lagi ada di Bali dan Bali terkenal dengan Universitas Udayana. Oke. Nanta ini adalah salah satu aktor aktivis yang sangat-sangat terkenal pada masanya di era pada saat di Badan Eksekutif Mahasiswa. Silakan ya, rokok dulu biar santai ya, biar santai. Biar santai kita ngobrol ya, biar cair aja. Biar cair ya. Jadi teman-teman, kita akan mengulik dan membahas beberapa hal perihal terkait dengan dunia aktivis mahasiswa. Oke, Nanta, sekarang apa kesibukannya nih? Sebelum kita ngobrol, nih nuansanya kayak kedai kopi ya? Iya, ini kedai kopi. Kedai kopi ya? Kedai kopi ini namanya kedai kopi Cipayung. Oh, Cipayung? Iya. Pas banget Cipayung. Biasanya itu kedai kopi itu adalah tempat di mana kalau teman-teman tahu sejarah revolusi Prancis itu dimulai dari kedai kopi loh. Oh. Sekarang kita lagi nongkrong di Kedai kopi. kedai kopi nih. Aku Iya pernah kan? dengar tuh. Jadi gerakan mahasiswa atau gerakan pemuda itu terjadi dari kedai kopi ke kedai kopi. Kedai kopi ke kedai kopi gitu ya. Sekarang kan anak zaman sekarang itu kan banyak nongkrong di Coffee shop. coffee shop ya kan. Sebenarnya itu kedai 30 ribuan ke atas. 30 ribuan ke atas lah ya kan. Sama-sama itu. Jadi emang lagi zamannya orang-orang lagi suka ngopi ya gitu. Karena hedonisme itu kadang-kadang juga mempengaruhi. Ya walaupun biasanya. kita nggak tahu mereka ngobrolnya apa kan. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Oke. Jadi boleh dong sekarang apa ini kegiatannya? Nah, setahu aku Nanta sudah selesai dalam dunia perkuliahan. Boleh diceritain dulu dong. Dunia perkuliahan ya. Sebenarnya sama lah kita. Mungkin seperti anak-anak kuliah biasa. Dimana kita kuliah. Cuman yang jadi perbedaan adalah mungkin karena kita angkatan COVID ya. Jadi nggak merasakan kehidupan perkuliahan di bangku perkuliahan itu secara langsung tidak kita rasakan gitu. Produktivitas kita sebagai mahasiswa itu lebih ke kegiatan di luar, kegiatan internal di kampus. Dan itu pun pasca COVID-19 di Berarti tahun angkatan COVID itu 2021. 2020 ya? 2020. Angkatan 2020. Oke. Berarti 2024 sudah lulus, yang artinya itu lulus tepat waktu. Iya, tepat waktu. Wah, keren ini. Ini menarik nih. Tepat waktu. Jadi aktif di dunia organisasi mahasiswa, kemudian juga dalam akademik tidak terlambat. Nah, Tidak kira-kira terlambat. boleh nggak cerita dulu bagaimana dulu pengalaman pada saat di zaman mahasiswa gitu? Zaman mahasiswa. Ya gini ya, kenapa ya? Sebenarnya itu juga ambisi untuk lulus kuliah bahwa kita menolak ada Yokoboy kampus lah ibaratnya kan kayak gitu ya Kombi kan. kampus PD baik nih. Kalau mahasiswa 98 itu kan Ya. banyak sekali ngurusin negara, ngurusin daerah dan lain sebagainya, tapi akademiknya nggak lancar. Ya mungkin itu by situasional yang memang berbeda dengan situasi kita hari ini gitu. Nah kalau hari ini tidak menjadi alasan bahwa ketika kita aktif pun di organisasi tidak menjadi penghambat kita untuk lulus tepat waktu secara akademik juga. Oke, Gitu dong. Jadi pertanyaan-pertanyaan nah kebetulan ini kan pada saat situasi mahasiswa baru hadir ya. Ini kan pada saat pembukaan daripada pembelajaran akademik di seluruh universitas rata-rata di saat-saat inilah, di bulan-bulan Agustus September inilah gitu. Nah jadi mungkin banyak pertanyaan oleh mahasiswa baru. Kak, aku takut nih untuk masuk organisasi, takutnya nanti kuliahku molor.
Nah, biasanya kan seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi gimana itu tanggapannya? Coba. Sebenarnya tergantung aja sih untuk setiap orang ya. Dalam artian organisasi mahasiswa itu kan dia sifatnya lebih bebas gitu. Ada program-program yang lain, ada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Ya itu tergantung minat dan potensi masing-masing aja gitu. Cuma kalau saya pribadi tidak pernah menjadi penghambat organisasi mahasiswa dalam kehidupan akademik saya sebagai mahasiswa itu sendiri gitu. Cara bagi waktunya gimana itu? Cara bagi waktunya adalah ya mungkin tidak relevan ketika sudah tidak COVID zaman sekarang ya. Sekarang sudah tidak COVID, perkuliahan sudah dilakukan secara offline ya bakal lebih sulit untuk membagi waktunya. Nah mungkin saya beruntung ya, saya menjadi orang yang salah satu orang yang beruntung bisa membagi itu gitu. Karena Berarti- saya COVID gitu. Berarti ini artinya ketika sekarang sulit nih untuk membagi waktu nih. Nanti dibuat takut nih teman-teman mahasiswa baru nih untuk ikut organisasi. Nah sebenarnya Ada gini, solusinya nggak kira-kira? kita jangan memperdebatkan masalah manajemen waktu dan lain sebagainya nih. Yang jadi problem adalah sekarang tuh organisasi mahasiswa itu tidak relevan. Sebenarnya. Ini keren nih teman-teman. Organisasi Organisasi itu sudah tidak relevan. Sudah tidak relevan. Dan Gimana nih, kalau gimana nih? teman-teman riset, cari deh banyak tulisan-tulisan media-media dan lain sebagainya untuk media-media dan tulisan-tulisan tentang organisasi mahasiswa. Menjadi sebuah pertanyaan bahwa kenapa organisasi mahasiswa tidak relevan? Apakah relevan organisasi mahasiswa di zaman sekarang? Kalau menurut saya sudah tidak relevan. Nah, jadi kan banyak nih organisasi mahasiswa yang nanti akan mengawal isu-isu atau kebijakan-kebijakan pemerintahan di daerah maupun di nasional. Nah, tentu kan mereka yang akan mengkritisi nih sebagai mereka mempunyai agent of change, social control, atau lagi satu apa namanya? Itulah pokoknya. Nah, itulah dia ya. Ya, itulah. Jadi maksud saya bukannya hal tersebut masih dibutuhkan gitu. Nah, kenapa pada akhirnya bisa disampaikan itu sudah tidak relevan. Nah, ini bisa membahayakan nih bagi teman-teman yang ada di organisasi atau nantinya bagi pemerintah yang akan membuat kebijakan sewenang-wenangnya nih, gak ada balancingnya gitu kira-kira. Sebenarnya banyak faktor ya. Kenapa? Kalau aku pribadi nggak bilang ini adalah organisasi mahasiswa itu udah nggak ada fungsinya, udah tidak penting, nggak penting dan memang ada fungsinya. Tapi yang tadi aku bilang adalah organisasi mahasiswa sudah tidak relevan dengan alasan bahwa organisasi mahasiswa itu terlalu kompleks. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di organisasi mahasiswa. Banyak sekali masalah-masalah di kehidupan aktivisme seorang mahasiswa itu sendiri gitu. Oh, jadi gini, organisasi itu masih tetap penting untuk dibutuhkan. Iya. Cuman saat ini organisasi ini dirasa tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan fungsinya di awal. Kira-kira seperti itu ya maksudnya? Iya, seperti itu. Oh, jadi yang salahnya adalah orang-orang ini sudah tidak relevan lagi dalam organisasi mahasiswa gitu kira-kira. SDM-nya lah yang menjadi problemnya. Oke. Nah, bagaimana Iya, sih kan? maksudnya sampai pada akhirnya Nanta menyampaikan bahwa organisasi ini tidak relevan dalam tanda kutip, orang-orangnya sudah tidak sesuai dengan fungsi di awal. Bagaimana itu? Maksudnya apakah pernah menemukan suatu fenomena di mana SDM yang memang menyalahgunakan ke jabatan misalkan gitu, atau bisa melakukan suatu kekuasaan yang tidak sesuai dengan fungsinya? Nah, itu ada nggak fenomena-fenomena seperti itu gitu? Nah, hari ini mungkin kita tidak akan berbicara isu teman-teman karena terlalu berat juga ya mungkin ya. Kita bicarakan kita sebagai aktor intelektual itu sendiri. Kita sebagai masyarakat sipil itu sendiri. Karena kitalah yang biasanya melakukan aktivisme dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Nah, yang harus kita pertanyakan pertama adalah aktor intelektualnya, kita. Saya nggak pernah mau dikatakan sebagai seorang aktivis. Kenapa itu? Karena menurut saya belum benar-benar menjadi seorang aktivis gitu. Menurut Anda, seorang aktivis yang sebetulnya memang bisa dan layak dicap aktivis itu seperti apa? Ketika dia melakukan gerakan dengan kepentingan yang murni, dengan kepentingan yang dia lakukan adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat secara umum, Oke. murni, tanpa minta imbalan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi problem itu banyak teman-teman, mulai dari isu titipan, kemudian Ini fenomena yang pernah ditemukan. iya, ya? fenomena yang pernah Sesuai pengalaman ya? by pengalaman, Oke. karena kita juga kan aktor intelektual di dalamnya gitu, Oke. ya kan. Nah, mulai dari apa tadi? Titipan. Isu titipan, relasi kuasa, ya kan. Kemudian berorientasi kepada uang, money oriented lah. Bahkan banyak Ibaratnya. nih juga yang kita lihat ada beberapa petinggi-petinggi atau dalam arti dia memimpin suatu organisasi mahasiswa melakukan kekerasan seksual gitu misalnya. Nah, itu termasuk dalam relasi dalam
permasalahan relasi kuasanya di sana. Oke. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan dalam organisasi mahasiswa yang dampaknya in case-nya adalah itu tadi, kekerasan seksual salah satunya. Oke, inilah yang kemudian dapat disimpulkan artinya sudah tidak sesuai fungsinya lagi. Mungkin dulu pada zaman reformasi kawan-kawan mahasiswa itu sangat bergeraknya sangat murni kira-kira gitu. Iya, Tapi iya. kalau sekarang SDM itu dia cap aktivis dirinya nih. Tapi kemudian fungsi dan karakter atau sikap dia di organisasi itu tidak mencerminkan seperti itu gitu. Oh Iya, itu benar. kira-kira ya. Ibaratnya gini. Kita kor-kor di jalan, kita vokal di jalan, tapi kita ngelakuin kekerasan seksual di kampus, kan anjing gitu. Oke. Anjing banget tuh. Iya anjing kan, anjing gitu. Ngapain ngomongin soal negara di luar, demo di jalan, bakar ban di jalan, tapi kok ngelakuin kekerasan seksual di kampus Dan korupsi juga di dan korupsi, ya kan? Oh. Tapi nggak usah kita buka di sini. Oke, Ada kita- teman kita, kita A, nggak B, C, sebut D, nama. ada Ya, gitu. oke. Kita pun pernah menjadi korban, walaupun kita bukan aktor intelektual di balik kasus itu. Peristiwa itu ya. Iya kan? Oke. Itu jadi banyak yang bisa kita obrolin terkait organisasi mahasiswa, terkait aktivis. Kenapa orang bisa dicap aktivis? Kenapa orang itu mengklaim dirinya sebagai seorang aktivis? Jangan pernah mengklaim diri kita sebagai seorang aktivis. Saya paling benci ketika orang memanggil saya atau mengklaim bahwa saya itu adalah seorang aktivis. Saya bukan aktivis gitu. Tapi kebetulan saya pernah melakukan kegiatan aktivisme itu di masyarakat gitu. Oke. Nah kan saya merasa kurang aja gitu. Dan Artinya saya realistis juga. Dalam artian saya juga butuh uang. Ada saatnya saya berhenti. Ada saatnya saya menjalankan itu lagi. artinya Itu baratnya dinamis. ideologi lah. Idealisme mahasiswa lah itu ya kan. Oke. Tapi yang salah adalah ketika kita memanfaatkan privilege kita sebagai ormawa, sebagai mahasiswa. Tapi kita minta imbalan. Tapi kita meminta jabatan. Tapi kita menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan kita itu untuk hal-hal yang mungkin diri sendiri gitu. Dan konsekuensinya dan resikonya juga fatal. Oke. Iya kan? Ini menarik nih. Tapi sepakat nggak tentang itu, Bung? Iya, saya sepakat. Tapi ini menarik bahwasannya Nanta sebagai orang yang pernah berkecimpung di dalam internal dunia aktivis gitu ya. Artinya pernah di sana lah ya. Walaupun tidak suka dibilang Iya. aktivis gitu kan. Selama-lamanya enggak karena punya suatu fasenya nantinya gitu ya. Nah, pernah berkecimpung di sana dan kemudian saat ini menilai bahwa memang aktivis itu atau dunia organisasi mahasiswa itu tidak relevan lagi gitu. Nah, menariknya adalah hari ini pemerintah banyak membuat program yang namanya MBKM. Nah, MBKM, oke. gimana dengan MBKM ini pandangannya Nanta? Itu ya kita sepakat lah ya bahwa program MBKM itu produk rezim lah ya. Oke. Produk rezim lah itu emang sengaja dibentuk untuk membatasi gerakan mahasiswa, membatasi kebebasan mahasiswa untuk turun ke jalan, untuk vokal, untuk menyuarakan aspirasinya dan lain sebagainya. Itu memang produk rezim. Kira-kira sepakat nggak ketika MBKM ini dihadirkan oleh pemerintah adalah suatu bentuk upaya daripada pemerintah untuk memecah fokus daripada mahasiswa ini supaya tidak ikut organisasi? Ya, pemikiran negatifnya Kira-kira ke sana. sepakat? Sepakat untuk pemikiran negatifnya Kenapa itu. bisa begitu? Sebenarnya program MBKM itu bagus. Ya. Bagus, apalagi dibayar ya kan. Oke. Anak muda zaman sekarang juga pada realistis ya. Kalau kita lihat ya kan, dibayar, dia disuruh ke kantor tiap hari, dia suruh ngerjain sesuatu, habis itu pulang. Kita diajarkan Dia nggak punya waktu lagi untuk Iya, organisasi. kita diajarkan menjadi seorang pekerja. Kita diajarkan menjadi seorang birokrat lah. Tapi kita tidak bebas di sana. Nah, perbedaan antara MBKM dan organisasi mahasiswa itu cuman dalam hal kebebasan. Oke. Kreatif dan inovasinya itu bakal lebih bebas ketika kita terjun ke organisasi mahasiswa. Tapi uangnya nggak ada. Tapi uangnya nggak ada. Makanya salah ketika kita berorientasi kepada uang. Dan uang itu untuk kepentingan pribadi itu juga anjing jadinya, ya kan? Oke. Ya, karena pernah terjadi bahwasannya di tahun rezim ya. Ini kita bicara terkait dengan ini produk rezim nih, MBKM ini. Nah, ternyata pernah terjadi, pernah terulang ketika kita 98 coba ya? untuk melihat sejarah bahwasannya rezim pada saat itu di zaman Orde Baru itu ada namanya NKKBKK. Nah, NKKBKK itu untuk memfokuskan mahasiswa untuk fokus pada pembelajaran dan akademik saja. Jadi tidak ada lagi fokus-fokus untuk melihat kebijakannya salah atau benar atau bagaimana kebijakan pemerintah ini gitu. Nah, kira-kira sepakat dan ini mulai-mulai terbangun nih situasi yang sama gitu.
Kalau dibilang sepakat, sebenarnya sepakat. Cuman kita belum bisa membaca terlalu detail karena memang bukti dan fakta-fakta yang ada hari ini pun memang belum terjadi apa-apa gitu. Tapi bukannya tidak akan terjadi lagi, mungkin akan terjadi lagi seperti itu gitu. Makanya saya merasa organisasi mahasiswa itu masih penting sebenarnya. Cuman ya itu tadi sudah tidak relevan, apalagi dengan adanya produk rezim yang tadi sudah kita bahas, MBKM. Kita bertabrakan dengan itu. Kita ibaratnya ada sesuatu hal yang mungkin lebih realistis yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa dibandingkan kita melebur ke suatu hal yang memang udah tidak relevan dan tidak mendapatkan apa-apa lagi gitu. Apalagi dengan adanya fenomena-fenomena yang ada di internal organisasi mahasiswa itu sendiri. Sepakat dong. Oke. Ini mengerikan sebenarnya. Mengerikan bagi teman-teman yang ada di organisasi mahasiswa, yang mana dari sisi internal yang pernah terjun dan berkecimpung di organisasi mahasiswa, misalnya seperti Nanta gitu, merasakan hal yang sudah tidak relevan. Ditambah lagi upaya daripada pemerintah yang diduga untuk memecah belah fokus keberadaan mahasiswa ini supaya tidak terlalu fokus di organisasi mahasiswa. Iya. Sehingga apa? Ada dua aspek penglihatan dari internal yang pernah berkecimpung di internal dan pemerintah gitu, untuk biar organisasi mahasiswa itu mulai terdegradasi gitu kira-kira. Sudah mulai tidak sesuai dengan fungsinya di awal. Nah, ini bahaya nih bagi teman-teman yang masih menjabat dalam konteks sebagai ketua dalam organisasi, bagaimana supaya mencari anggota, bagaimana supaya bisa membranding organisasinya itu seperti layaknya bisa diminati oleh banyak orang misalkan gitu. Nah, sepakat berarti artinya organisasi mahasiswa ini sudah mulai kita bilang lah sudah mulai terdegradasi atau sudah mulai terancam keberadaannya. Iya, terancam karena sumber daya manusianya yang kurang itu tadi. Oke. Iya. Dengan sumber daya manusia. Iya, bahkan sekarang itu banyak, apalagi ini tahun pemilu ya kan. Ya. Kemarin Pilpres kita juga udah melihat lah apa yang terjadi. Kita melihat juga teman-teman kita juga melihat teman-teman aktivis. Banyak sekali pelacur politik. Oke. Yang dimana aktor intelektualnya adalah mahasiswa itu sendiri. Gimana nih pelacur politik ini cukup sangat unik nih. Apa namanya dalam arti kosakatanya nih? Gimana nih? Boleh jelasin? Pelacur politik itu adalah orang yang menerima isu titipan ini. Mahasiswa, dan dia tergabung dalam Ormawa itu sendiri. Atau organ ekstra kampus yang dimana berdiri mengklaim bahwa organisasi ekstra kampus yang memang berdikari, independen, tapi dia ngambil isu titipan ini gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai pelacur gitu. Dan itu ada di teman-teman kita. Nggak perlu disebut di sini gitu. Oke. Nah, sebagai pernah berkecimpung di dunia aktivis nih Nanta. Nah, apa sih harapannya atau dari dalam hatinya gitu? Mungkin ada rasa yang mana melihat kondisi saat ini sudah mulai tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Apa harapan Nanda buat teman-teman yang hari ini masih dalam dunia organisasi mahasiswa maupun dunia aktivis itu? Kalau harapannya mungkin ya kita bicara normatif aja ya mungkin ya. Kalau harapan liarnya kan banyak ya. Kalau harapan secara normatifnya ya mungkin perlu pembaruan sih Ormawa ini, khususnya dalam tata kelola anggarannya. Karena banyak sekali anggaran-anggaran yang gak jelas yang berada di dalam organisasi mahasiswa itu, banyak sekali celah-celah penggelapan dana di sana, dan itu condong memperlihatkan kita bahwa ada nih budaya-budaya KKN lagi dalam organisasi mahasiswa itu sendiri. Dalam artian gini, kita teriak-teriak pemerintah korupsi dan lain sebagainya, tapi dari kita sendiri muncul budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Oke. Ya kan? Marak terjadi kayak gitu. Kemudian yang tadi itu relasi kuasa jabatan di organisasi mahasiswa, di mana mereka seakan-akan mengeksploitasi yang di bawah, melakukan kekerasan seksual, ya kan? Ya kalau emang tidak terbukti mah nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah terbukti masih vokal, itu yang salah. Gitu. Dan lain sebagainya banyak lah itu ya kan? Ya. Oke, Nanta, minum dulu dong kopinya dong. Kita kan sambil diskusi, ngobrol santai sambil ngopi lah, ya kan? Iyalah. Jadi harapannya supaya ada pembaruan dalam hal khususnya tubuh organisasi mahasiswa terkait dengan keuangan, terkait dengan karakter daripada
sumber daya mahasiswa atau manusia yang ada di dalam gitu ya. Iya. Iya. Ini juga penting untuk organ ekstra kampus ya. Dalam artian kita jangan bicara organisasi internal di kampus, tapi kita juga bicara organisasi eksternal di kampus. Oke. Karena banyak sekali ya hal-hal seperti itu. Padahal isinya juga orang-orang yang udah pada tua mungkin, yang belum clear perkuliahannya, mahasiswa angkatan tua, sama aja kita gitu. Organ ekstra, organ internal sama aja. Oke. Ya, oke. Kalau begitu, Nanta, mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan apa yang menjadi keganjalan di dalam hati terkait dengan dunia aktivis ini? Mungkin cukup sih. Cukup, nanti kita bahas di segmen yang berbeda ya. Segmen yang Oke, berbeda. ya udah kalau gitu kita seruput kopi. Lagi sekali. Mantap. Kita tutup dengan apa cerita Indonesia. Kali ini kita sudah membahas banyak terkait dengan situasi organisasi mahasiswa yang terjadi saat ini. Bahwasannya organisasi mahasiswa itu masih relevan atau tidak. Dan teman-teman melihat relevansi daripada organisasi mahasiswa adalah manusia atau orang yang ada di dalamnya kembali pada fungsi awalnya. Harapannya itu bisa terwujud, bisa terjadi. Mari evaluasi bersama. Saya Gipa di Apa Cerita Indonesia, pamit undur diri.